langsung video jalan. Bu, jadi sama Bu Vanessa, jangan ini, gue rambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK 3 Bapak Saudara SPDP, Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Sebelumnya saya mau mempresentasikan RHK yang kami susun di SMA Negeri 5. Laporan orientasi pengetahuan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan kejadian kerja ketika angkatan 9 dan 10 tanggal 4 Desember 2020. Itu yang mana orang? Oke, baik, saya hormati. Laporan orientasi pengetahuan nilai dan etika instansi untuk mengenal waktu. Saya akan menyampaikan secara garis besarnya saja. Mungkin nanti yang kurang-kurang bisa disampaikan kepada kami untuk perbaikan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Gus Arif dari SMA Negeri 5 Baragal, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. RHK yang kami susun, oke, yang pertama terlaksananya supervisi terhadap guru dan pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Rencana hasil kerja terlaksananya perencanaan dan penilaian pembelajaran dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Hasil penilaian observasi kinerja guru, itu indikatornya. Pelaksananya perencanaan dan penilaian. Jadi untuk perencanaan pembelajaran diawali dengan penyusunan modul yang dilakukan sebelum penguploadan KSP. Kemudian penilaian pembelajaran itu dilaksanakan setelah masuk ke pembelajaran yang diharapkan terpenuhi 100% dalam 2 bulan di akhir semester. Kemudian indikatornya adalah tingkat kualitas pelaksanaan pembelajaran dan penilaian. Untuk tingkat kualitas pelaksanaan dan perencanaan penilaian pembelajaran yang disusun sesuai standar indikatornya. Kemudian asurnya adalah kualitatif, target terpenuhi 100% dalam 2 bulan di akhir semester.
Kemudian untuk kegiatan dan tahapan yaitu menyusun perangkat pembelajaran dan instrumen penilaian beserta bahan pendukungnya, dilanjut dengan pelaksanaan pra-observasi. Jadi SMA 5 itu dilaksanakan observasi dari awal pembelajaran dan ditargetkan 2 bulan itu seluruh guru bisa menyelesaikan observasinya. Kemudian outputnya adalah perangkat pembelajaran dan instrumen penilaian serta instrumen pra-observasi. Kemudian penerapan nilai berakhlak yang saya lakukan adalah menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan bidang keahlian kompeten, kemudian mengacu pada peraturan yang berlaku untuk akuntabel dengan menjalin kerjasama kolaboratif dengan rekan sejawat di dalam penyusunan modul ajar yang kami susun minimal dengan MGMP 1 wafel. Kemudian rencana hasil terlaksananya pembelajaran dan pelatihan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu, indikator tingkat kualitas pelaksanaan kegiatan, evaluasi pembelajaran dan pelatihan yang bermutu, aspeknya kualitatif terpenuhi 100% dalam 2 bulan akhir. Kemudian untuk poin 2, terkelolanya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Rencana hasil kerja terlaksananya praktik pembelajaran melalui observasi praktik kinerja yang disepakati bersama kepala sekolah. Kemudian indikator kinerja, tingkat kualitas pelaksanaan praktik pembelajaran dan pelatihan yang bermutu, aspek kualitatif target terpenuhi 100% dalam 2 bulan di tengah semester. Jadi untuk rencana hasil kerja pelaksananya praktik pembelajaran setelah dilakukan observasi dilakukan adalah praktik pembelajaran yang telah disepakati dengan kepala sekolah melalui modul yang telah disusun sebelum melakukan KSP. Kegiatan dan tahapan melakukan observasi pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan melalui kegiatan refleksi, output, instrumen observasi, praktik kinerja, foto, video, dokumentasi dan berkas pendukung lainnya. Kemudian penerapan nilai berakhlak dan melaksanakan kegiatan pembelajaran berorientasi pelayanan sesuai dengan visi misi sekolah dan mengikuti perkembangan zaman, adaptif sesuai dengan kurikulum merdeka, sesuai dengan learning, dengan tetap menjalin kerjasama kolaboratif dengan rekan sejawat. Rencana pelaksananya tugas tambahan berikutnya adalah RHK poin 3, terkelolanya penugasan tambahan guru dan penugasan tenaga pendidikan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Rencana hasil kerja terlaksananya tugas tambahan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Indikator tingkat pelaksanaan tugas tambahan, yaitu di sekolah saya mendapat tugas tambahan pembina PMR dan guru piket. Aspek kualitatif terpenuhi 100% dalam 1 semester. Kemudian kegiatan tahapan melaksanakan tugas tambahan untuk mendukung kinerja satuan pendidikan. Outputnya adalah laporan guru piket, laporan pembina PMR beserta berkas pendukung lainnya yang kaitannya dengan laporan tersebut. Penerapan nilai berakhlak dan melaksanakan tugas tambahan yang orientasinya adalah pelayanan sesuai dengan visi misi sekolah dan mengikuti perkembangan zaman, adaptif dengan tetap menjalin kerjasama kolaboratif dengan rekan. Oke, terima kasih. Tidak ada kurang-kurangnya, monggo silakan mau bertanya atau mau melengkapi. Oke, baik. Terima kasih waktunya Pak Arif. Saya mau bertanya. Pertanyaannya yaitu bagaimana kegiatan yang berorientasi pada pelayanan dalam mapel bahasa Indonesia? Terima kasih pertanyaannya. Kegiatan yang berorientasi pada pelayanan dalam pelajaran bahasa Indonesia itu hampir semua kegiatan atau pembelajaran bahasa Indonesia itu berorientasi pada pelayanan. Jadi guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Sebagai contoh dalam materi pembelajaran teks laporan hasil observasi, kami selaku guru bahasa Indonesia itu hanya menjadi fasilitator. Siswa diberi tugas untuk melakukan observasi gedung atau bangunan bersejarah. Guru sifatnya hanya memberi surat izin dan pendampingan. Kemudian untuk berikutnya adalah presentasi hasil laporan hasil observasi siswa. Guru hanya memberikan fasilitator untuk mendampingi presentasi siswa. Kemudian untuk penilaian dalam berbasis pelayanan adalah saya selaku guru bahasa Indonesia itu tadi apa yang disampaikan oleh kepala sekolah, satu proyek ke JPL untuk semua nilai. Saya analogikan seperti ini, ibarat kami
kerja di satu perusahaan motor, tidak mungkin satu siswa itu bisa membuat motor satu-satu. Jadi mungkin satu kelompok siswa membuat ban, kemudian ada yang merakit motor, ada yang membuat stang dan sebagainya. Jadi dalam pembelajaran saya terapkan itu, dalam laporan hasil observasi siswa kami kelompokkan secara heterogen, kemudian melakukan observasi. Kemudian hasilnya adalah ketika hasil dari observasi itu mendapat nilai 100, maka semua siswa mendapat nilai 100. Mungkin mereka akan membagi tugas, ada yang wawancara, ada yang membuat soal, ada yang mengedit video, karena kami berpikir bahwa setiap siswa itu memiliki kemampuan berbeda-beda seperti itu. Contoh lain dalam praktek drama bahasa Indonesia itu berorientasi pada pelayanan. Ketika saya membuat satu PJPL dalam waktu 1 bulan praktek drama di PPIB, kemudian saya menyuruh siswa untuk membuat kelompok yang heterogen. Kemudian mungkin 5 siswa berperan sebagai aktor, 2 siswa menjadi tukang setting, kemudian ada yang make up, ada yang manajemen kupon atau tiket masuk dan sebagainya. Nanti ketika pertunjukan selesai berhasil dilaksanakan, mendapat nilai 90 atau 100, maka semua siswa mendapat nilai 100. Seperti itu. Itu konsep yang kami lakukan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ini terakhir aneh. Kalau yang lalu kita kan betul-betul menyiapkan dengan segala upaya yang dimiliki oleh sekolah. Nah sekarang sudah menjadi TKA. Kira-kira trik mana bagi Garut bahasa Indonesia, matematika, dan saya Inggris ini yang kebetulan memang lagi menjadi apa ya? Saya melihat melihat di bimbingan tes dan gurunya sekarang ramai sekali lagi. Bagaimana persiapan yang dilakukan oleh? Kalau saya sebagai guru bahasa Indonesia itu saya membagi 2 teori dalam kelas, satu teori praktis, satunya teori dalam kelas. Teori dalam kelas itu ada satu waktu di mana saya menjelaskan teori di dalam kelas untuk materi tertentu. Teori praktis itu ketika saya mengajarkan misal praktik drama, saya menjelaskan teori langsung di atas panggung seperti itu. Jadi teori praktis dan teori di kelas. Ada teori di kelas itu menjelaskan yang nantinya untuk pembekalan TKA, berisinya full teori semua. Kalau teori praktis itu di lapangan, misal menjelaskan tentang mencangkok ini loh namanya kambium, ini loh yang patah sumur dicangkok sebagainya. Patahnya seperti ini, itu teori praktis di lapangan. Tapi kalau teori di kelas itu menjelaskan membahas soal dan beda soal seperti itu. Proses seperti itu. Bagi 2 porsi. Karena tadi ada biologi, budaya. Ini lagi kan jelas. Di Pak Arif menjelaskan tentang kelaparan praktek mencangkok. Nah itu kan tugas-tugas yang seperti itulah yang dimaksudkan oleh pemerintah PJDL, inquiry kolaborasi. Ini mohon nanti bukan hanya sekedar bacaan, tapi kenyataannya di lapangan hanya orang mempersiapkan ujian TKA saja ya. Itu memang dapat mungkin dikurang. Karena kan bagaimana kita kan yang adaptif, yang macam-macam, makanya tadi manajemen itu EPOI itu ya kan ya. Jadi begitu Pak Arif, jadi terima kasih presentasinya. Sedikit kesimpulan berkaitan dengan ke depan kita adaptif dengan perubahan zaman. Mungkin lulus SMA ada yang tidak kuliah atau langsung kerja, atau lulus SMK ada yang tidak kerja bahkan kuliah. Sehingga saya menyampaikan untuk teori itu kalau kita fokus ke TKA nanti mereka harus sudah punya skill, tidak punya skill ketahanan hidup seperti itu, skill of life. Sehingga perlu adanya praktik. Itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.